Hai, perkenalkan nama saya Flaviana Muna. Saya dari kelas 2025K. Di sini saya akan memaparkan video tentang nilai dan norma konstitusional yang saya ambil, yaitu masalah tentang ratusan warga Sukabumi merusak fasilitas gereja. Sekian perkenalan saya, terima kasih. Dah. Viral di media sosial aksi intoleransi yang disebut terjadi di Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Salah satu akun Instagram yang mengunggah video aksi tersebut adalah Sukabumi_1 pada Sabtu, 28 Juni 2025. Dalam video tersebut, tampak sejumlah massa merusak bangunan hingga memecahnya. Politikus PDIP, Muhammad Guntur Romli mengecam dugaan perusakan gereja tersebut. Guntur menegaskan, tindakan semacam itu membuat rusaknya kerukunan umat beragama di Indonesia. Dia juga mengecam adanya salib yang menjadi simbol agama Kristen dijadikan alat oleh massa untuk melakukan perusakan tempat ibadah tersebut. Guntur mengibaratkan jika hal serupa dilakukan seperti lafaz Allah diturunkan dan digunakan untuk merusak sesuatu, maka umat Islam dipastikan akan marah. Ia menilai perbuatan tersebut menyedihkan dan menyakitkan. Sehingga Guntur mendesak aparat penegak hukum segera menangkap seluruh pelaku perusakan. Guntur juga menegaskan melaksanakan ibadah di Indonesia sebenarnya tidak perlu izin. Jika memang masih ada permasalahan soal pendirian rumah ibadah, maka warga sekitar seharusnya memfasilitasi alih-alih melarang bahkan melakukan perusakan. Jangan Sebuah rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen di Padang, Sumatera Barat dirusak oleh warga pada Minggu, 27 Juli 2025, sore. Usut punya usut, warga salah paham karena mengira rumah tersebut dijadikan sebagai gereja. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Padang, Salma Danis menjelaskan, awalnya pendeta mendatangi para siswa Kristen dari rumah ke rumah untuk memberikan pendidikan agama. Namun, dalam beberapa pertemuan terakhir, kegiatan tersebut dipusatkan di salah satu rumah di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tengah. Salma Danis menambahkan, pendeta sebenarnya sudah menyiapkan surat izin untuk menggelar kegiatan keagamaan. Hanya saja, surat tersebut tidak sampai ke Ketua RW setempat. Hingga akhirnya warga mengira rumah tersebut adalah tempat ibadah karena tidak ada pemberitahuan resmi. Warganya tidak tahu itu rumah pendidikan, kata Salma Danis, dikutip dari Kompas, Senin, 28 Juli 2025. Video yang beredar memperlihatkan sejumlah orang memukul kaca, menghancurkan kursi hingga menendang pagar. Siswa Kristen yang mengikuti pendidikan agama tampak keluar dengan raut wajah ketakutan. Atas kejadian ini, Wali Kota Padang Fadli Amran langsung turun ke lokasi untuk memediasi pihak yang terlibat kesalahpahaman. Sementara itu, polisi telah menangkap 9 orang yang diduga melakukan perusakan rumah doa tersebut.
janganlah. Hancurin semua! Hancurin! Kegiatan tutup dulu. Tolong adik-adiknya tidak boleh ada yang berkelahi ya. Adik-adiknya tidak boleh berkelahi ya. Adik-adik saya mohon tidak boleh berkelahi. Iya mah tapi bol, cina mah ada foto nih nya. Bol, erono. Bol, iya mah ada. Cina. Negara kita negara hukum, jangan ada yang berkelahi ya. Saya harapkan seperti itu. Baik anak-anak saya dari bapak-bapak saya dari saya di sini, jangan ada yang berkelahi. Kita hadapi dengan tenang. Tidak boleh ada yang berkelahi. Lima emosi. Ya. Boleh emosi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat siang. Ini. Mana Pak? Dan sampai lama kain, sampai kain. Ini pecahkan semuanya. Kita negara hukum. Saya tidak mengizinkan Semua hancur. Hey! jangan ada melawan saya ya. Jangan ada yang melawan saya. Kita udah bapak nih. Ini ada yang kena pukul anak-anak. Ini dua orang. Ini semua mereka. Ada Tuhan, tidak saling membenci, toleransi. Bagaimana pun kita tidak melakukan apapun, kita harus Kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti-bukti itu berdasarkan itu yang kami amankan semua. Bisa juga berkembang lagi. Dan pemeriksaan tadi juga ada yang masih memakai pakaian pada saat melakukan, dan ada juga yang sudah berganti pakaian. Tetapi yakinlah, percaya polisi bahwa polisi akan menindaklanjuti. Jadi di Sumatera Barat ini tidak ada yang main hakim sendiri, semua berdasarkan hukum ya. Jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat bertindak anarkis, semua ada hukum. Jadi siapa yang berbuat tentunya akan bertanggung jawab. Nilai dan norma konstitusional dalam Undang-Undang Dasar 1945 mencerminkan Pancasila sebagai dasar negara, termasuk ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan,
permusyawaratan, perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Norma-norma ini meliputi supremasi hukum, kedaulatan rakyat, perlindungan hak asasi manusia atau HAM, pembagian kekuasaan antar lembaga negara, dan prinsip demokrasi seperti pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan lain-lain. Konstitusionalitas perundang-undangan. Di bawah Undang-Undang Dasar 1945 dapat diukur dari kesesuaiannya dengan nilai dan norma konstitusi tersebut. Dapat memastikan tidak ada pelanggaran terhadap Pancasila atau pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Mahkamah Konstitusi berwenang menguji peraturan perundang-undangan untuk memverifikasi keabsahan, konsistensi, dan keselarasannya dengan Undang-Undang Dasar, sehingga ketentuan yang bertentangan dapat dibatalkan. Hal ini menjaga supremasi konstitusi sebagai hukum tertinggi dan mencegah penyelenggaraan kekuasaan. Fungsi nilai dan norma nilai-nilai ini membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak sewenang-wenang memberikan rangka hukum bagi perkembangan masyarakat, serta menjamin hak asasi manusia warga negara. Norma konstitusional juga menjadi landasan penyelenggaraan negara yang demokratis dan berkeadilan. Penerapannya memastikan stabilitas nasional melalui keseimbangan kekuasaan antar lembaga.